Mungkin saya boleh berbangga juga. Saya paling senior kali ya. Mungkin pasti ada yang lebih senior dari saya. Saya udah 70. Oh. Ya. Jadi berapa puluh tahun tapi di LA? Dan saya sudah tinggal di Jerman, Belanda, Aha. paling lama di Amerika. Cuman ketika saya pulang ke Indonesia tahun 81, saya bekerja di Citibank. Sampai 2012 ketika saya menjadi ahoker Jokower. Suatu langkah hidup yang sangat saya menyesalkan. Jadi kalau mau cerita, Spill sedikit ya, jangan salah. Dan ini penting, ini kadrun cabang apa? Kristen cabang Katolik Anda ini sebenarnya. Kristen. Kadrun cabang Kristen, Bung John. Jadi sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi ingin saya kemukakan satu hal yang menurut persepsi daripada diaspora adalah kurangnya persatuan orang Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bukan bermaksud sara. Kalau kita lihat pejuang-pejuang Islam ini seperti sapu lidi jalan sendiri-sendiri. Tidak pernah terikat di dalam satu kesatuan. Seperti orang Palestina di Amerika, orang Yahudi di Amerika, ya, orang Katolik di Amerika. Ini negara, kalau kita biarkan seperti sekarang, this country will belong to the Chinese, for sure. It's a matter of time, tinggal waktu. Kalau kita lihat pola pemerintahan, tata kelola yang kata orang Amerika, you have a terrible government violating the governance. Itu kira-kira kata orang Amerika. Betapa urakannya cara orang Indonesia mengelola negara ini. Ini negara sejak tahun 2014 bukannya bertambah maju. Apa yang terjadi? Suatu perkosaan tata kelola pemerintahan yang gila-gilaan. Saya rasa kalian juga sudah tahu, kita semua di luar negeri tiap hari berdoa, ya, berharap supaya ada satu perubahan. Terus terang saya 2014 milih Jokowi, 2019 saya jadi relawannya Pak Prabowo, 2024 saya sempat menjadi relawannya Pak Anies. Kok sempat? Sempat, masih. Kalau dalam pola konsep berpikir saya melihat Anies Baswedan ini one of the few leaders yang bisa kita harapkan. Oh, ini ada teman saya baru lihat nih, Pak Edi. Jadi balik ke laptop, saya ingin melihat sebagai diaspora supaya negara kita ini jangan sampai dikuasai asing. Ya, kita tahu semua resourcesnya sudah menjadi bukan milik orang Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan, tambang segala macam itu sudah hancur lebur dikuasai orang-orang asing. Pergi saja ke nggak jauh-jauh ke Morowali, ke Pik, itu sudah seperti di luar negeri, ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman kita berbicara secara komprehensif harusnya, ya, orang-orang Indonesia ini mawas diri. Makanya kami diaspora, ya, dengan upaya Pak Tata CS, kita ingin diaspora membantu juga, Pak, betul kan? Nah, saya sangat berharap FTA ini menjadi sparring partner pemerintahan yang berkuasa sekarang. Mungkin sebagai oposisi yang tidak terstruktur, tidak apa-apa, selama kita bisa menggait, ya, para penguasa supaya mereka tetap berjalan di jalur yang benar. Jangan memperkosa public governance yang selama ini kita lihat dari 2014 itu kejadian. Masa
sistem pemerintahan yang begini dibiarkan oleh masyarakat Muslim yang mayoritas di negara ini. Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Semoga kita bersatu padu sesuai dengan ini tagline-nya hari ini, terutama juga kesadaran para diaspora, Pak. Saya sangat kagum upaya Pak Tata selama ini supaya bisa menggalang pemikiran diaspora tersebut. Saya usul kalau bisa kita undang para diaspora datang ke Indonesia, kita adakan satu yang sudah dirintis selama ini, ada konferensi diaspora kalau nggak salah, kira-kira begitu. Terima kasih.